warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Abdul Santri Islami. Nama saya Ali Hidayatullah. Nama saya Anwar Saputra. Nama saya Lisa. Dan teman kami satu lagi berhalangan hadir karena sakit. Di sini kami akan membuat video penjelasan laptop. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam atau komponen yang terdapat pada laptop. Yang pertama di sini ada layar. Layar laptop ini memiliki ukuran 14 in. Layar juga berfungsi untuk menampilkan visual dan informasi, menampilkan hasil kerja, tulisan, dan gambar, serta video agar dapat dilihat oleh pengguna secara real time. Membantu pengguna melihat elemen sistem operasi seperti ikon dan jenis aplikasi, sehingga interaksi dengan komputer menjadi lebih mudah menggunakan antarmuka grafis. Sebagai sarana multimedia juga berfungsi sebagai menonton film, melakukan panggilan, dan serta menonton video lainnya. Berikutnya ada keyboard. Keyboard di sini adalah perangkat utama untuk memasukkan data berupa teks dan perintah. Kegunaannya seperti mengetik dan memasukkan huruf, angka untuk membuat dokumen, pesan, atau email. Menggunakan tombol kombinasi seperti shortcut untuk mempercepat pekerjaan, serta dapat membedakan kursor dan melompat ke antar jendela. Berikutnya adalah touchpad atau mousepad. Bagian ini adalah area sensitif sentuhan di bawah keyboard yang berfungsi sebagai pengganti mouse eksternal. Kegunaannya meliputi untuk menggerakkan kursor dengan cara menggeser jari di atas mousepad akan membedakan kursor di layar untuk berpindah antar aplikasi atau menu. Mengetuk atau menekan bagian bawah mousepad berfungsi sebagai klik kiri untuk memilih ikon yang akan dibuka, serta menggunakan gerakan 2 atau 3 jari untuk melakukan scroll ke atas bawah, memperbesar layar atau zoom, dan juga berpindah antar tab. Oke, baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian komponen dalamnya, yaitu adalah HDD atau hard disk drive, adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan permanen pada laptop. Dan fungsi utamanya yaitu penyimpanan sistem, itu menampung sistem operasi seperti Windows atau Mac OS agar laptop bisa dinyalakan. Yang kedua ada penyimpanan data, itu menyimpan berbagai jenis file digital termasuk foto, video, musik, dan dokumen kerja. Dan yang terakhir ada tempat instalasi, itu menjadi lokasi penyimpanan untuk berbagai software dan game agar bisa dibuka dan dijalankan. Cara kerja HDD yaitu menggunakan sistem mekanik dan magnetik. Di dalam perangkat ini terdapat piringan cakram magnetik yang berputar sangat cepat, biasanya 5.400 hingga 7.200 rpm pada laptop. Lengan mekanis dengan head akan bergerak membaca atau menulis data di atas piringan yang berputar tersebut. Karena menggunakan komponen bergerak, HDD membutuhkan waktu sepersekian detik untuk mencari data yang Anda minta. Ini adalah untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya kapasitasnya besar, mampu menampung data hingga ukuran terabyte atau TB dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang kedua, cocok untuk arsip, sangat ideal untuk menyimpan data jangka panjang yang jarang diunduh. Dan untuk kekurangannya yaitu performanya lebih lambat. Proses menggunakan memuat sistem atau mentransfer file berukuran besar membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan SSD. Dan yang kedua itu resiko kerusakan. Karena memiliki komponen mekanik atau piringan yang berputar, HDD lebih rentan rusak atau bad sector jika laptop sering terguncang atau terjatuh. Lebih berat dan boros daya, mengonsumsi lebih banyak baterai dan menghasilkan sedikit getaran saat bekerja. Saat ini fungsi utama HDD banyak digantikan oleh SSD yang menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi dan tahan terhadap guncangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard yang merupakan komponen utama pada laptop. Motherboard sering disebut sebagai papan induk atau pusat sistem komputer karena hampir seluruh komponen laptop terhubung dan bekerja melalui bagian ini. Motherboard memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat jalur komunikasi data dan aliran listrik ke seluruh perangkat dalam laptop. Motherboard berbentuk papan sirkuit elektronik yang berwarna biru
yang dipenuhi berbagai jalur kecil seperti tembaga. Jalur tersebut merupakan fungsi untuk menghubungkan setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara bersamaan. Semua aktivitas yang dilakukan laptop seperti membuka aplikasi, menjalankan sistem operasi dan menyimpan data, memutar video hingga menghubungkan perangkat tambahan, semuanya akan diproses melalui motherboard. Selain menjadi pusat komunikasi data, motherboard juga berfungsi untuk mengatur distribusi daya listrik dari charger atau baterai ke seluruh komponen laptop. Dengan adanya motherboard, setiap perangkat keras dapat menerima tegangan listrik yang sesuai sehingga laptop dapat bekerja dengan stabil. Pada motherboard juga terdapat berbagai komponen elektronik kecil seperti resistor, kapasitor, dan MOSFET, IC power, dan chipset. Jalur tegangan, walaupun ukurannya kecil, komponen-komponen tersebut bekerja untuk mengatur kestabilan arus listrik, menjaga performa sistem, serta membantu proses kerja laptop agar tetap normal saat digunakan. Motherboard juga tempat terpasangnya berbagai perangkat penting lainnya seperti hard disk. Sudah. Motherboard juga menjadi tempat terpasangnya berbagai perangkat penting lainnya seperti hard disk, kipas pendingin, kabel fleksibel, dan port USB, port LAN, dan speaker, perangkat jaringan WiFi. Karena seluruh komponen saling terhubungi melalui motherboard, maka bagian ini menjadi pusat utama dari seluruh sistem laptop. Jika motherboard mengalami kerusakan, maka laptop biasanya akan mengalami berbagai masalah seperti mati total, tidak menyala, tidak tampil gambar layar, gagal charging, restart sendiri, atau bahkan dapat melakukan booting sistem operasi. Dalam beberapa kondisi, kerusakan motherboard juga dapat menyebabkan laptop tidak merespon sama sekali saat tombol power ditekan. Oleh karena itu, motherboard menjadi salah satu komponen paling penting sekaligus paling kompleks di laptop. Tanpa motherboard, seluruh komponen perangkat keras tidak dapat bekerja dengan baik karena semua sistem bergantung pada komponen ini sebagai pusat pengatur dan penghubung utama. Kabel fleksibel. Kabel fleksibel berfungsi sebagai jalur pengirim data antar perangkat. Kabel ini cukup sensitif dan harus dipasang dengan hati-hati karena mudah rusak. Jika terlipat, tertarik terlalu keras, salah pemasangan, dan terkena tekanan. Jika kabel fleksibel rusak, keyboard tidak berfungsi, hard disk tidak terbaca, touchpad mati, tombol power tidak bekerja. Walaupun bentuknya sederhana, kabel fleksibel ini memiliki peran penting dalam sistem laptop. Kipas pendingin atau fan. Fungsi utama kipas pendingin mengeluarkan udara panas dari dalam laptop, menjaga suhu komponen tetap stabil, membantu sistem pendinginan laptop. Saat laptop digunakan, suhu komponen di dalam laptop akan meningkat akibat aktivitas sistem. Jika suhu terlalu panas, maka performa laptop